Silakan Ustaz. Baik, ya, kita mulai. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Suatu iman, para ibu bapak yang dirahmati Allah, bersyukur alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa kembali luangkan waktu untuk sama-sama kita mengkaji Al-Qur'an kalamullah. Semoga Allah berikan keberkahan untuk kita, Allah ridhoi kita, Allah berikan ilmu manfaat untuk kita semua. Baik, kita akan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, hari ini kita melanjutkan surah Al-Baqarah ayat yang ke 20 ayat yang ke-20 ya. 21. 21 Ustaz. 21. Baik. Ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama adalah terjemahnya. Cuman satu ayat, Ustaz. Ya, satu ayat aja kita akan bahas tuntas ya, karena ini ayat yang pokok. Nanti ada tafsir perlu saya jelaskan lebih rinci ya terkait dengan ayat 21 ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya ayuha, di sini yang dicetak merah pertama artinya wahai sekalian. Ya ayuha, wahai sekalian. U'budu. Jadi dibacanya adalah u'budu. Ya, dibacanya adalah u'budu. U'budu, kalian sembah. Kalian sembahlah. Kalian beribadahlah. Kalian sembahlah. Kalian beribadahlah. Khalaqa, telah menciptakan. Khalaqa, telah menciptakan. La'alla, agar. La'alla, agar. Tattaquna, kalian bertakwa. Tattaquna, kalian bertakwa. Ya ayuha, wahai sekalian, wa'budu, kalian sembahlah, khalaqa, telah menciptakan, la'alla, agar, tattaquna, kalian bertakwa. Nah, ada 3 kalimat fiilnya, yaitu wa'budu, khalaqa, dan tattaqun. Wa'budu itu sigot fi'il amr dari kata fi'il madinya abada. Abada ya'budu, sehingga fi'il amrnya adalah wa'budu. Abada ya'budu abadan. Kemudian khalaqa ini sudah kata dasar, khalaqa fi'il madhi yang asli. Kemudian ada tattaqun, itu fi'il mudhari af'alul khamsah. Kata dasarnya adalah taqo. Ya, kata dasarnya adalah taqo, kemudian ditambahkan hamzah di depan jadinya ittaqo. Maka tattaqun, ittaqo yattaqi. Jadi menjadi tattaqun. Baik, ikhwan sekalian, kita akan uraikan seluruhnya, terjemahnya. Ya ayyuha, wahai sekalian, annasu manusia. Wa'budu, kalian sembahlah, kalian beribadahlah. Rabbakum, kepada Rabb kalian. Alladzi, yang khalaqa, telah menciptakan kum, kalian. Walladzina, dan orang-orang yang min, dari qabli, sebelum kum, kalian. La'alla, agar kum, kalian, tattaquna, kalian bertakwa. Ayuha, wahai sekalian, annasu manusia, u'budu, kalian beribadahlah, kalian sembahlah, rabbakum, Tuhan kalian, Rabb kalian, alladzi, yang khalaqa, telah menciptakan kum, kalian. Walladzina, dan orang-orang yang min, dari qablikum, sebelum kalian. La'allakum, agar kalian tattaquna, bertakwa.
silakan dibaca bersama lafaz dan terjemahnya. Ya ayuha wahai sekalian manusia anas wa'budu kalian sembahlah Rabbukum Tuhan kalian alladzi yang khalaqakum menciptakan kalian alladzi dan orang-orang yang min dari sebelum kalian la'allakum agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun, maka kalian bertakwa. Tatakun itu akar katanya apa Ustaz? Tako. Tako ditambahkan hamzah sulasi majid ittaqa. Ittaqo sebenarnya. Ya, ittaqa. Nulisnya bukan pakai ya itu ya Ustaz ya. Tako. Tako. Ya, kalau asalnya ta, qaf dan alif lazimah bukan ya, alif lazimah. Ittaqa. Bukannya waqo gitu Ustaz, waqaya. Itu beda lagi. Kalau waqo beda lagi. Waqo artinya menjaga. Menjaga. Ya. Alif lazimah tako. Ittaqo. Baik, kita akan baca secara individu ya, satu ayat ini diterjemahkan terlebih dahulu. Silakan Mazwar. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuha wahai sekalian ya. Annas manusia. Wa'budu sembahlah kalian sembahlah Rabbukum Tuhan kalian alladzi yang khalaqakum telah menciptakan kalian waladina dan orang-orang yang min dari qablikum sebelum kalian Allah agar kum kalian tatakun bertakwa. Baik, alhamdulillah. Silakan Al-Tahir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha wahai sekalian annasu manusia u'budu kalian sembahlah Rabbakum Tuhan kalian alladzi yang khalaqakum telah menciptakan kalian walladzina dan orang-orang yang min dari qablikum sebelum kalian la'alla agar kalian tattaqun kalian bertakwa. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Imran, silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuha wahai sekalian annasu manusia u'budu kalian sembahlah Rabbakum Tuhan kalian alladzi yang khalaqa menciptakan kum kalian wa dan alladzina orang-orang yang min dari qabli sebelum kum kalian la'ala agar kum kalian tattaqun kalian bertakwa. Baik, berikutnya silakan Pak Afrial. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuha wahai sekalian annas manusia u'budu kalian sembahlah Rabbakum Tuhan kalian allazi yang khalaqa yang telah menciptakan kum kalian wa dan allazina yang min dari qabli sebelum kum kalian la'alla agar kum kalian tattaquna kalian bertakwa. Berikutnya Pak Tabrani, silakan Pak. Belum dibuka, Pak. Belum aktif, Pak Tabrani, dipencet lagi. Pak Tabrani, belum kedengaran suaranya. Iya. Ya, sudah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya sinyal. Ada sinyal kali. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu sembahlah Rabbakum Tuhan kalian, allazi yang khalaqakum yang menciptakan kalian, wallazi dan yang
orang-orang yang min dari qablikum sebelum kalian, la'allakum agar kalian tattaqun bertakwa. Baik, alhamdulillah. Bu Ella, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuha, wahai semuanya, annas, manusia, u'budu, kalian sembahlah, Rabbakum, kalian, alladzi yang khalaqa, telah menciptakan, kum, kalian, wa, dan alladzina, orang-orang yang min dari qabli, sebelum kum, kalian, la'alla, agar kum, kalian tatakun, kalian bertakwa. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Ain, silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuha, wahai sekalian, annasu manusia, u'budu, sembahlah oleh kalian, Rabba, Tuhan kum kalian, alladzi yang khalaqa, telah menciptakan kum kalian, wa, dan alladzina, orang-orang yang min dari qabli, sebelum kum kalian, la'alla, agar kum kalian tattaquna, kalian bertakwa. Baik, alhamdulillah. Bu Harti izin menyimak hari ini. Iya. Tidak ada kabar Pak Mazhar hadir hari ini. Itu Bu Arti ada? Bu Harti penyimak. Oh, menyimak. Menyimak beliau. Ya, baik. Pak Budi, tidak ada Budi kabar. mungkin masih di kampung, barangkali Ustaz tidak ada kabar. Oke, baik. Nggak ada di masjid. Handphonenya dihack ya, jadi semua dikeluarkan Pak Budi. Oh, dihack. Ya. Ada masalah handphonenya, Ustaz. Handphonenya masalah kayaknya. Baik, baik. Baik, kita lanjut ke kaidah bahasa Arabnya tentang isim fi'il dan harfunnya, dan hari ini akan dilanjut dengan tentang jumlah mufidah. Jadi dalam bahasa Arab kajian ilmu nahwu dan shorab itu, jadi nanti kita akan sampai pada tingkatan di mana kita benar-benar memahami apa sih gunanya belajar ilmu nahwu dan shorab. Untuk apa? Karena kalau kita sudah tahu kegunaan, kita tahu manfaat, kita akan merasakan nikmatnya thalabul ilmi. Contoh misalkan kenapa kita rutin minum jamu atau minum herbal, karena kita sudah merasakan manfaatnya dan kita rasakan sendiri. Nah, maka ilmu nahwu dan shorab juga harus dirasakan manfaatnya. Jadi kalau saya bahasakan, contohkan di ayat ini, mana unsur nahwu dan mana unsur shorab, itu kita perlu jelas, karena dalam setiap kalimat itu ada unsur nahwu dan shorabnya, apalagi dalam satu kalam, satu kalimat sempurna, satu kata aja ada unsurnya. Contoh misalkan yang paling gampang itu, kenapa di sini ada an-nasu? Kenapa lafadznya an-nasu bukan an-nasa, bukan an-nasi? Nah, kalau sudah berkaitan dengan harokat akhir, yang pertama tentu bahasanya adalah nahwu. Kan nahwu itu membahas tentang bagaimana pelafadan, bagaimana bunyi pelafadan, harokat, itu terkait dengan nahwu. Kemudian struktur statusnya di dalam satu kalimat. Kenapa an-nasu itu dia marfu dengan cirinya dhammah, ya isim ma'rifat marfu cirinya dhammah, karena dia terletak setelah panggilan seruan ya ayuha. Jadi disebutnya munada maksud. Munada maksud itu adalah panggilan yang ditujukan, dimaksudkan pada itu yang dipanggil. Ya ayuhan nas, hai manusia, itu manusia yang memang yang dipanggil, bukan yang lain. Makanya dia marfu. Kemudian pertanyaan berikutnya, ubudu. Kok bisa ubudu? Nah, ini sudah masuk wilayah ilmu tasrif. Kenapa? Karena ubudu ini adalah kata yang berkembang dari yang asal, yaitu abada. Dari abada itu menjadi u'budu. Nah, jadi kalau kita mengkaji tentang ilmu huruf, itu kajiannya adalah perubahan dari satu kata ke kata yang lainnya. Atau satu kata bisa dikembangkan menjadi banyak kata lainnya. Itu namanya ilmu huruf. Nah, kemudian kita kaji lagi kenapa robba, bukan rombu, bukan karena robba itu dia statusnya sebagai objek, semakin maf'ul bih dalam ilmu nahwu, maka kalau dia objek maf'ul bih wajib mansub. Karena robba ini mufrad, maka ciri mansubnya cukup dengan fathah saja, robba. Nah, jadi semua itu punya alasan, tidak asal. Makanya bacaan Quran itu kenapa
dikasih harokat oleh para ulama ketika ajaran Islam itu sudah jauh banyak keluar dari jazirah Arab. Di zaman Khalifah, di zaman Rasulullah, ya itu Quran masih ditulis terpisah oleh sahabat masing-masing. Ada yang di kulit binatang, ada yang di pelepah kurma, ada yang di batu yang pipi. Itu tanpa harokat buat iman, Bapak Ibu. Sampai mushaf yang disusun oleh Abu Bakar As-Siddiq atas usulan Umar bin Khattab pun itu tanpa titik dan tanpa harokat. Jadi bisa kebayang kita kalau hari ini disodorkan kepada kita Quran yang tanpa titik, tanpa harokat. Yang kadang-kadang sudah lengkap. Maka dibantu adanya titik dan adanya harokat. Nah, jadi di zaman Nabi itu bunyi sudah ada, cuma tinggal penulisannya saja. Nah, sekarang kita memudahkan dengan metode seperti ini, kita bisa melihat langsung harokat dan membaca dengan bunyinya, itu untuk mendekatkan kita pada pemahaman, oh inilah fungsinya ilmu nahwu, oh inilah fungsinya ilmu tasrif. Maka digabungkan nahwu dan sorof itu menjadi satu kesatuan sehingga menjadi satu disiplin ilmu yang mendukung terkait dengan pemahaman kita kepada teks-teks yang berbahasa Arab, khususnya Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita akan lanjut bahasan kita tentang isim, fi'il, dan harfun. Ya, isim, fi'il, dan harfun itu yang pertama bahwa isim itu punya ciri lafaz awalan al, awalan mim, akhiran tanwin, akhiran kasroh, kemudian akhiran tak marbutoh. Itu secara lafaz. Kalaupun secara lafaz itu tidak ada satupun yang mirip di situ, maka boleh kemudian pendekatannya adalah pendekatan makna. Pendekatan makna itu pertama ada maknanya benda atau wujud, kemudian sifat, kemudian bilangan hitungan, ada lagi kata ganti, ada lagi tentang tempat lokasi, kemudian bisa juga bermakna dia waktu, keterangan waktu, arah, warna, dan juga anggota badan kita. Nah, makna-makna itu adalah tergolong ke dalam isim. Walaupun kemudian para asatid selalu menyederhanakan untuk memudahkan pembahasan, isim itu diambil globalnya saja, isim itu kata benda. Padahal kalau kita kaji, isim itu tidak hanya kata benda, tapi sifat, warna, arah pun itu menjadi bagian daripada bahkan bilangan termasuk bagian daripada isim itu sendiri. Baik, kemudian yang fi'il itu ada fi'il madhi, mudhari, dan amr dengan ciri-cirinya. Kalau di awal anita, hamzah, nun, ya'ta itu mudhari. Kalau di akhir itu adalah fi'il madhi atau fi'il amr. Jadi kebanyakan cirinya fi'il madhi, fi'il amr itu yang paling gampang akhiran sukun atau akhiran waw alif yang paling banyak muncul di Al-Qur'anul Karim. Sedangkan harfun kata bantu itu tidak ada ciri khusus, hanya kita perlu mengingat ya berulang-ulang ya, karena harfun itu senantiasa seperti itu. Dia karena dia mabni, selamanya mabni, maka tidak akan kita asing untuk melihatnya seperti itu, dan dimanapun muncul akan tetap bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita akan nanti bahas contoh kalimat sempurna. Jadi disebut dengan kalam. Kalau bahasa jurumiyah itu kalam. Kalau bahasa umumnya itu jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu artinya gabungan beberapa kata atau beberapa kalimat menjadi rangkaian yang sempurna. Minimal fi'il dan fa'il. Jadi kalau sudah minimal fi'il dan fa'il itu sempurna. Atau dilengkapi ada maf'ul bih dan maf'ul yang lain ya, selain maf'ul bih. Atau kemudian yang ketiga mubtada khobar. Kalau ada susunan mubtada khobar berarti kalimat itu sempurna. Kalam, ya, jumlah mufidah. Yang keempat adalah isim kana dan khobar kana. Kalau ada isim kana, khobar kana sempurna. Karena pada hakikatnya isim kana dan khobar kana itu awalnya mubtada khobar, hanya ditambahkan kana di depannya. Kemudian yang kelima adalah isim inna dan khobar inna. Itu juga sama, karena hakikatnya isim inna khobar inna awalnya mubtada khobar yang hanya ditambahkan inna di depannya atau anna, sehingga dia menjadi isim inna dan khobar inna. Jadi hanya ada 5 pembahasan kalimah yang sempurna atau jumlah mufidah atau kalam, sehingga nanti kita akan sampai kepada
kelima-limanya secara bertahap insya Allah. Nah, kita akan bahas sekarang yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Kalau secara i'rabnya tetap ya bahwa isim ma'rifat an-nasu itu kita tidak dikatakan mabni, tapi langsung isim ma'rifat marfu cirinya. Dia senantiasa pakai cirinya untuk isim ma'rifat maupun nakirah. Kemudian ubudu fi'il amr adalah fi'il amr mabniun ala hadfin nun. Jadi asalnya adalah ubuduna. Asalnya ubuduna fi'il amr ya dibuang nunnya. Makanya menjadi ubudu sehingga i'rabnya fi'il amr mabniun ala hadfin nun. Kalau ya ayuha apa Ustaz? Kenapa? Ya ayuha apa? Ya ayuha itu harfun nida. Harfun nida. Ya ayuha harfun nida mabniun ala sukun. Ya. Kemudian ubudu itu ada fa'il. Ingat ya, jadi kalau misalkan di situ ada bahasa fi'il, pastikan ada fa'il, baik itu yang mustatir ataupun yang zohir yang nampak. Nah, karena di sini tidak ada yang dohir, maka pastikan ubudu itu fa'ilnya domir antum. Jadi ubudu itu domir antum. Makanya tadi terjemahnya kalian sembahlah, karena kalian itu ada domir antum di situ. Nah, sedangkan roba Fa'ilnya nggak bisa sekalian manusia juga fa'il kan Ustaz? Kan yang disuruh itu kan manusia sembahlah. Tapi kalau misalkan kita berbicara dengan ilmu tasrif, maka harus detail lagi terkait dengan fa'ilnya. Memang yang dimaksud di sini adalah manusia yang diperintahkan, tapi dalam ubudu ini kita munculkan antum. Antum di sini memang manusia. Ya, jadi antum di sini adalah kembali kepada annas manusia. Tapi dalam ilmu i'rab itu perlu dimunculkan fa'ilnya ketika menyebutkan fi'ilnya. Tetapi kemudian kita tidak mengatakan bahwasanya ubudu fi'il amr mabniun ala hadfinun fa'ilnya annas, tidak seperti itu, tapi fa'il itu adalah yang melekat di situ. Ya, paling itu adalah munada maksud ya. An-nasu munada maksud marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian robba itu sebagai maf'ul bih berawal dari isim nakirah mansub cirinya fathah sebagai maf'ulun bih gitu. Sekaligus sebagai mudhof. Robba itu mudhof. Hukumnya isim dhamir menjadi mudhofun ilaih sehingga mudhof dan mudhofun ilaih digabung jadi jumlah idhofah. Nah, kemudian alladzi ini disebutkan adalah isim mausul. Isim mausul. Jadi alladzi isim mausul mabni atas sukun. Alladzi isim mausul mabni atas sukun. Khalaqa fi'il madhi mabniun al fathi. Ini mudah untuk diirobkan. Khalaqa fi'il madhi mabniun alal fathi. Ingat fi'il pasti ada fa'il. Fa'ilnya kembali kepada robba. Maka fa'ilnya adalah domir mustatir huwa. Dalam khalaqa itu ada fa'il yaitu domir mustatir huwa. Kemudian kumnya isim domir muttasil mabni atas sukun sebagai maf'ulun bih. Kum itu pendeknya, tapi itu sudah ada di situ lengkap komplit. Ada fiilnya, ada fa'ilnya, domir huwa, dan ada maf'ul bihnya yaitu domir kum. Kemudian huwanya harful ataf ya mabni alal fathi. Alladzina isim mausul mabni atas fathah. Harful jar mabni atas sukun. Qabli adalah isim dorob majrur cirinya kasroh. Qabli isim dorob majrur cirinya kasroh sebagai mudhof. Isim domir muttasil mabni atas sukun sebagai mudhofun ilaih sehingga qablikum menjadi jumlah idhofah. La'alla harfun ya disebutnya harfut taroji atau harfut tamani. Harfut taroji, harfut tamani mabniun alal fathi. Isim domir muttasil mabni atas sukun. Kemudian tattaquna itu fi'il mudhari ma'lum af'alul khamsah. Jadi fi'il mudhari itu ada 3, ada sahih akhir, ada mu'tal akhir, dan ada af'alul khamsah. Jadi tattaquna. Lakum itu tidak jumlah idhofah Ustaz. Kan la'ala itu kan bukan kata kerja. Iya, tapi la'alla itu adalah harfun. Maka kalau ada harfun dengan isim maka tidak bisa dikatakan sebagai idhofah. Idhofah itu jika isim dengan isim. Jadi idhofah itu adalah jika isim dengan isim. Tapi kalau huruf dengan isim itu tidak bisa idhofah. Cuma hanya dia
jumlah harfun dengan isim saja. Kemudian tattaqun itu fi'il mudhari maklum af'alul khamsah marfu. Jadi marfu, kenapa marfu? Karena subutun nun, tetapnya nun di situ. Nah, sama juga ada fa'ilnya, yaitu fa'ilnya domir mustatir antum. Ya, domir mustatir antum. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, kita akan bagi, sepertinya ini cukup Ustaz, dibagi 3. Ya, nanya silakan Pak Mazhar. tadi Ustaz Ya. kan udah nerangin itu apa gunanya, apa kita belajar nahu ya, kita belajar saraf gitu, sehingga kita tahu posisi semua. Kemudian kita juga udah belajar apa nih, i'rab ya, malah kita lancar banget i'rab nih misalnya. Tapi untuk bisa mengartikan, menerjemahkan atau bisa menangkap apa maksud ayat itu, kan kita punya kosakata yang harus dihafal Ustaz ya. Jadi gimana cara ngafal, saya masih gitu. Kita udah jago Ya. mengirap gitu ya. Tapi kok kayak gitu ra'du, barkun. Nah, harus dilihat lagi artinya, kok lupa lagi yang diterangin yang pekan lalu. Kita udah ngerti itu bahwa isim gitu ya. Tapi artinya apa gitu dulu. Nggak bisa Faktor tinggal di U, kepala Bapak gitu Zuhar. Ustaz. Gimana? Faktor U, Bapak Zuhar. Cara ngafalnya maksud saya Ustaz. Ya, susah. Tidak ada menghafal terbaik kecuali mengulang-ulang. Makanya ada metode 10 10 1. 10 10 1. Ada juga 10 10 10. Maksudnya apa 10 10 1? 10 ya 10 diulang. 10 diulang, 10 kali diulang, 10 kali diingat, dan 1 kali ditulis atau 10 kali ditulis. Jadi memang ada metode seperti itu. Jadi kalau mau diamalkan boleh, jadi 10 kali diulang-ulang, misalkan barkun kilat, barkun kilat, barkun kilat, barkun kilat, barkun itu adalah Ya, kilat. Diulang-ulang, awalnya diulang-ulang, ya diulang barkun. Kalau misalkan diulang-ulang otomatis bisa kita ingat. Apalagi kalau setelah diulang ditulis. Makanya penting untuk kita menulis barkun. Jadi tulis sekali, 2 kali sampai 10 kali lafaz yang sama, barkun, barkun, barkun. Dengan menuliskan itu insya Allah akan lebih kuat. Jadi kalau misalkan metode yang diterapkan itu banyak dikembangkan dengan 10 10 10, atau kita mau lengkapi 10 10 saja, 10 mengulang, 10 kali mengulang, 10 kali menuliskannya. Itu juga sudah membantu insya Allah. Jadi karena memang metode Safinda ini dirancang adalah metode pembiasaan, pengulang-ulangan, bukan metode khusus hafalan. Jadi memang kalaupun kita hafal itu memang karena faktornya adalah pembiasaan. Jadi tidak ada pengkhususan. Tapi jika tidak memberatkan, mau khusus dihafalkan sebagaimana menghafalkan kosakata di dalam kamus juga boleh. Tapi jangan sampai menjadi beban sehingga itu menjadi hal yang menjadi kendala nanti kita di dalam belajar. Jadi seperti itu pada mengulang-ulang saja. Contoh misalkan hari ini ada kalimat ya ayuha, wahai sekalian, wahai sekalian, wahai sekalian. Diulang 10 kali, ditulis 10 kali. Ditulis dengan tangan kita sendiri. Ya tidak, upayakan tidak ada satupun harokat yang terlewat, tidak ada satupun huruf. Ubudu diulang terus sampai 10 kali. Dituliskan 10 kali. Kholako menciptakan. Kholako itu menciptakan. Diulang sampai 10 kali, ditulis 10 kali. La'alla agar. La'alla itu agar atau supaya. Diulang, ditulis. Kemudian tatakun juga sama diulang, ditulis. Jadi diusahakan Bapak Ibu punya buku khusus. Kalau saya sarankan ini HPS ya. Kita HPS di Staples misalkan gitu, apakah 10 lembar atau lebih, itu untuk coret-coretan kita untuk melatih menghafal, atau buku yang ada biasa, buku tulis juga yang bergaris tidak jadi persoalan. Intinya ada media untuk bisa kita menuliskan, karena ada banyak penelitian apa yang kita tuliskan itu akan menguatkan apa yang kita hafalkan. Itu seperti itu, dan itu memang lebih efektif. Bahkan di Maroko dan Afrika Barat dan Afrika Utara secara umum itu ada metode tentang bagaimana menghafal sambil menuliskan apa yang dihafal itu, dan itu jauh lebih kuat untuk diingatnya. Jadi lama lengketnya diingat, insya Allah. Intinya rajin ya Pak Ustadz. Ya intinya mengulang.
Rajin mengulang-ulang, betul. Rajin Saya terus mengulang-ulang. terang kalau saya nggak pernah, Ustaz. Rajin dan muda dong, tambah muda. Ya, Kepala 7 Pak Ustadz. kalau dilihat muda ini muda-muda sih, saya melihatnya muda-muda ini. Rata-rata 17 Masya tahun. Allah. Oh ya, Masya Allah. Enggak, Ustaz. Azabnya kuat banget gini kita. Insya Allah harus bisa. Iya, Masya Allah. Ustaz, ada pertanyaan saya. Silakan Bu Ai. Tadi khalaqakum kan, khalaqat fil madi, mabni ala fathikumnya isim dhamir. Kenapa jadi maf'ul bih? Sedangkan maf'ul bih kan harus mansub. Jadi tidak semua Ini maf'ul bih mansub ya, Ustaz. Mansub kan Pertanyaannya. khalaqah. Ada mansub secara langsung, ya. Ada mansub secara langsung, zohir, kelihatan mansubnya. Karena ciri mansub itu ada 5. Fathah, Ustaz ya. Alamat mansub itu bukan hanya fathah, Bu. Alamat mansub itu ada 5. Ada 5 alamat mansub. Pertama fathah, yang kedua fathah muqaddarah, yang ketiga adalah kasroh. Untuk jama' muannats salim kan mansubnya kasroh. Kemudian yang keempat itu adalah alif untuk asmaul khamsah. Kemudian kelima adalah ya untuk jama' mudzakkar salim. Jadi alamat mansub itu 5. Dan yang paling gampang dilihat adalah fathah itu. Nah, bagaimana kemudian bisa jadi maf'ul bih? Nah, maf'ul bih itu selain dia tanda mansub yang zohir, yang 5 saya tadi sebutkan, itu ada fi mahalli. Jadi bahasanya makanya fi mahalli. Kum isim dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jadi kalau dilengkapi begitu, ada bahasa fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jadi kalau yang tidak langsung alamat mansubnya kelihatan seperti domir misalkan, maka tidak langsung. Tapi kalau misalkan kita sudah terbiasa boleh. Tapi kalau kita mau belajar supaya mengerti asal usulnya, kita i'rabkan kum isim domir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun. Jadi intinya isim domir bisa jadi maf'ul bih gitu ya, Ustaz. Tetapi fi mahalli nasbin. Betul. Saya kasih rumus begini. Jika isim domir dia berada di belakang fiil atau disambung dengan fiil, pastikan itu selama akan menjadi maf'ulun bih. Itu kaidah. Semua isim yang nyambung dengan fiil di belakang fiil, maka dia otomatis jadi maf'ulun bih. Tapi jika isim domir nyambung dengan isim yang lain, pastikan dia menjadi mudhofun ilaih sehingga jadi rangkaian jumlah idhofah. Itu kaidahnya. Baik. Sekarang kita bagi 3 mungkinnya untuk baca i'rabnya. Yang pertama, ya ayuhan nasu budu, ya ayuhan nasu budu rabbakum. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, alladzi khalaqakum walladzina. Alladzi khalaqakum walladzina itu yang kedua. Yang ketiga, min qablikum la'allakum tattaqun. Kita bagi menjadi 3. Ya, silakan Pak Mazwar, ya ayuhan nasu budu rabbakum. Belum diaktifkan speakernya Pak Mazwar, belum aktif. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuha, huruf nida mabniun ala sukuni, an-nasu isim nakirah marfu'un ditandai dengan dhammah. Isim nakirah. Isim ma'rifat marfu'un ditandai dengan dhammah. Wa'budu fi'il amar fi'il amar harfun mabniun ala sukun mabni bukan fi'il amar mabni ya Ustaz. Ya,
Yang semua fi'il amr itu mabni, semua fi'il madhi itu mabni. Jadi langsung Mabni. fi'il amr ala hadfin nun. Harfin Fi'il nun. amar mabniun ala harfin nun. Rabba adalah isim nakirah mansubun ditandai dengan fathah. Mansub. Rabba adalah Mudhof. objek apa namanya, maf'ulun bi. Mudhof. Maf'ulun bi dan dia mudhaf karena tidak ada tanwin dan al. Kum isim dhamir muttasil mabniun ala sukun. Rabbakum jumlah idhafah. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Tahir, alladzi khalaqakum walladzina. Alladzi isim mausul mabni ala sukuni fi'il madhi mabni ala khai isi lain mutadil huwa kum sukuni Nasbin maf'ul isim dhamir. sukun ya. Berikutnya ya ayuhan nasu. Ya ayuhan nasu budu. Ya ayuha. Apa tadi Ustaz? Saya kehilangan itu tadi. Ya ayuha. Harfun nida. Harfun nida. Harfun nida. Harfun nida. Ya. An-nasu isim ma'rifat. Marfu cirinya dhamma. Marfu cirinya dhamma. U'budu fil amar. Ini adalah Mabni. Mabni ala sukun harfun nun. Ya. Fa'ilnya dhammu mustatir antum. Fa'il apa Ustaz? Dhamir mustatir antum. Domirnya mustatil antum. Robba isim nakirah mansub isinya patah kum sebagai maf'ul bih kum domir mutasil mabni ala sukun labakum jumlah idhofah. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Tabrani dilanjut alladzi khalaqakum walladzina. Silakan Pak Tabrani. Alladzi khalaqakum walladzina. Silakan Pak. Alladzina Alladzi tadi isim ya, isim mausul ya Ustaz. isim mausul, betul. Khalaqa Isim mausul. Khalaqa ya. Fil madhi. Fil madhi, betul. Kum apa tadi? Isim dhamir muttasil. Wa harfun. Fil madhi kum isim mausul ya Ustaz. Wa alladzina min huruf jar mausul. Alladzina isim mausul. Baik, alhamdulillah. Ya, berikutnya dilanjut, silakan Bu Ella. Min qablikum la'alakum tattaqun, silakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min harfu jar mabni atas sukun, qabli dorof mabni alal fathi ala kasri, kum domir mutasil mabni ala sukuni, qablikum jumlah idhofah. Ya, betul. La'alla harfu tamanni atau harfu taroji mabni alal fathi, kum domir mutasil mabni ala sukuni, la'allakum jumlah idhofah lagi. Tidak ada, Bukan. tidak ada. Bukan. Dalam- La'allakum katakun fi'il mudhari af'alul khamsah mabni atas harfin nun. Bukan mabni, marfu. Cirinya Mabni harf marfu. tatakun fi'il mudhari af'alul khamsah Marfu. marfu, cirinya harfin nun. Subut nun. Keliru. Saya suka keliru Ustaz. Futun sama harfin. Kalau harfi itu hilang Ustaz ya. Harfi Dibuat. hilang, futun Hilang. tambahkan ya. Fa'ilnya antum. Ya, baik. Alhamdulillah. Berikutnya Bu Ain kembali ke awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuha harfun nida mabni ala sukun. An-nasu isim ma'rifat marfu tandanya dhammah. U'budu fi'il amar apa ini? Mabni bisubutin nun. Domirnya antum. Hadfi, Ya, Bu. Iya. Iya hadfidun. Ini suka keliru-keliru Ustaz. Fi'il amar, fi'il amar marfu tandanya Jangan bilang ya. Jadi fi'il amar mabniun ala hadfin nun gitu aja. Oh mabni ya. Oh ambudu fi'il amar mabniun ala hadfin nun gitu. Ya, Domirnya antum. Fa'ilnya domir antum. Fa'ilnya domir antum. Robba isim nakirah mansub tandanya fathah. Sebagai apa Bu? Sebagai maf'ul bih ya. Mudhof. Domir mutasil mabni ala sukun. Ya. Baik. Alhamdulillah kita sudah kalian. Akhirnya kait dengan tafhim dan tadaburnya, yaitu ayat ini jika kita mengacu kepada banyak kitab-kitab tafsir para ulama, bahwa ini menjadi ciri khas membedakan antara ayat yang diturunkan di Makkah atau ayat Makkiyah dengan ayat yang diturunkan di Madinah atau Madaniyah atau diturunkan setelah hijrah Rasulullah. Dengan adanya diawali ya ayuhan nasu, itu dipastikan kajian para ulama menghasilkan kesimpulan bahwa semua ayat yang diawali ya ayuhan nasu itu ayat Makkiyah, turunnya sebelum Nabi hijrah. Sedangkan ya ayyuhalladzina maka itu menjadi tanda ayat tersebut Madaniyah atau setelah Nabi hijrah. Ya, baik, ini berarti ayat Makkiyah. Dan memang ciri-ciri khas daripada ayat Makkiyah itu lebih kepada pembahasan tauhid, kepada usulul iman, usuluddin, kepada hal-hal yang pokok dalam agama, yaitu akidah. Maka di sini ya ayuhan nasu budu, wahai sekalian manusia, kalian sembahlah Tuhan kalian. Kenapa di sini bahasakan manusia? Karena di sini saat itu di Mekah ada yang sudah iman tapi banyak yang belum beriman. Makanya bahasanya an-nas. Jadi an-nas itu syariat yang sifatnya umum. Jika ada ya ayuhan nasu, maka sifatnya syariat secara umum. Kenapa umum? Karena semua manusia diperintah ibadah kepada Allah, baik yang sudah beriman ataupun yang belum beriman. Dia harus bisa mengkhususkan ibadah itu kepada Allah. Bagi orang yang beriman berarti lebih baik lagi kualitas ibadahnya. Tapi bagi yang belum beriman, maka ibadah di sini maksudnya adalah bahwa berserah diri kepada hanya satu Tuhan.
kepada Sang Maha Kuasa Allah Jalla Jalaluhu yang bertauhid. Kita mentauhidkan dengan satu. Itu jadi tujuannya seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena ayat ini turun berkaitan tentang maraknya kesyirikan. Bahkan di Al-Baqarah yang lain bahwa al-fitnatu asyaddu minal qatl, yang disebut adalah fitnah kesyirikan itu jauh lebih dahsyat daripada pembunuhan. Jadi kadang-kadang sama beberapa mubalik disampaikan dengan makna seolah al-fitnah itu fitnah di situ adalah fitnah menuduh, bukan. Kalau kita baca kajian tafsirnya para ulama, al-fitnah di situ adalah fitnah kesyirikan itu jauh lebih dahsyat daripada pembunuhan. Kenapa? Karena kesyirikan itu adalah sesuatu hal yang menjadikan seseorang itu tidak mengenal Robnya. Kalau tidak mengenal Robnya, maka hal yang lain pun juga dia tidak akan mengenalnya, termasuk syariat. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lain-lain itu dia pintar dalam bidangnya masing-masing secara keduniaan, tapi dia tidak bisa menemukan siapa Tuhan yang sesungguhnya, makanya kemudian dia membenci selamanya kepada syariat yang justru itu adalah mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan. Kemudian Allah menyeru manusia untuk beribadah. Kepada siapa? Allah jelaskan itu. Ibadahnya kepada Rabb. Makanya di sini menggunakan Rabb. Ada ilah, ada Rabb. Ilah itu sesuatu yang disembah. Ilah. Sesuatu yang disembah. Makanya ada la ilaha illallah. Tidak ada ilah-ilah. Tidak ada yang disembah. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Sedangkan Rabb itu bahasanya adalah Rabb itu dia yang mencipta, dia yang memelihara, mengatur, menjaga, itu namanya Rabb. Makanya di dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fatihah tidak, Alhamdulillahi Ilahil Alamin. Tidak begitu. Tapi Rabb, kenapa? Rabb itu dinisbatkan dengan alam, karena Allah yang menciptakan alam, yang memelihara, menjaganya. Maka di sini Allah mengajak kepada manusia untuk bertauhid, mengenal Allah dengan mengenal ciptaannya, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Jadi awal pendekatan kepada orang-orang jahiliyah Quraisy saat itu adalah untuk memperkenalkan Allah, itu memperkenalkan siapa Allah itu, yaitu Sang Rabb, Maha Pencipta, Pengatur, Pemelihara, termasuk menciptakan manusia. Termasuk saat itu kalau ditunjukkan adalah khalaqakum, menciptakan kalian, wahai orang-orang Quraisy, dan semua orang yang sebelum kalian, nenek seluruhnya. Artinya, kalau kita mengenal Allah, maka puncaknya adalah siapakah yang menciptakan kita. Kita ada karena ada nenek moyang terus sampai ujungnya ketemu bahwasanya sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalaqah. Makanya di ayat ini sangat sinergi dengan surah yang awal-awal turun, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga nyambungnya ke situ, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita membaca surah Al-Alaq, itu adalah sepakat para ulama, itu surah yang pertama turun, 5 ayat surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, jadi bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari alaq. Nah, di sini juga sama. U'budu rabbakum alladzi khalaq. Khalaqakum walladzina min qablikum. Jadi memang ada kesamaan menggunakan kata khalaqa. Artinya Allah pada awal-awal Islam datang membenarkan tauhid. Rasulullah diperkenalkan supaya menyampaikan kepada manusia tentang bagaimana pendekatannya adalah pendekatan ciptaan. Allah Sang Pencipta, Allah Sang Pengatur, Allah Sang Maha Kuasa. Kemudian la'allakum tattaqun. Ini tujuannya supaya bertakwa. Maksudnya adalah supaya kalau sudah bertauhid, sudah mengenal Rabb-nya, pasti ada ketaatan. Nah, permasalahannya kenapa orang-orang Quraisy itu tidak bisa taat? Karena dia belum bertauhid. Buktinya apa? Buktinya begitu disampaikan oleh Rasulullah SAW, dengan cara yang baik, cara lembut, dan mereka melihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW, pribadi Rasul. Ternyata mereka tidak kunjung mau taat. Kenapa? Karena imannya belum ada, ketauhidannya belum ada. Beda dengan para sahabat, Bilal disiksa sekalipun, bahkan nyawa taruhannya,
dia tetap komitmen. Kenapa? Karena sudah ada tauhid di dalam dirinya. Para sahabat hijrah harus meninggalkan harta yang selama ini dikumpulkan. Istilahnya hanya bekal seadanya dan baju yang melekat di badan. Dia meninggalkan semua itu tanpa beban. Yang menuju tempat Madinah yang belum tahu bagaimana kehidupan di sana. Tapi karena imannya ada, tauhidnya ada, maka dia bisa taat. Bahkan dalam perang sekalipun, nyawa taruhannya, bahkan para sahabat itu rindu syahid. Kenapa? Karena iman sudah ada. Jadi kuncinya memang tauhid di sini. Makanya Nabi mengajarkan 13 tahun di Mekah itu adalah fokus utamanya adalah tauhid dengan sholat. Tauhid, sholat, itu utamanya di situ. Nah, maka ikhwatul iman sekalian, dengan ayat ini maka kita tahu bahwasanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan la'alakum tattaqun, karena tidak mungkin seseorang itu bertakwa kalau tidak ada ketauhidan di dalam dirinya. Dan kalau sudah ada tauhid, maka insya Allah takwa itu dapat diperoleh. Maka iman itu adalah menjadi kuncinya, dan ayat ini mengajarkan tentang tauhid yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran. Rasulullah mengajarkan juga kepada umatnya saat itu dan kepada kita semua sampai hari ini. Demikian Bapak Ibu sekalian yang disampaikan. Jika ada tambahan, sharing, diskusi, pertanyaan, silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Ini saya cuma ngelihat ini aja Ustadz, buku kita ini kan di awal-awal ini merah-merah semua, lama-lama kan jadi hitam semua nih Ustadz. Maunya yang Safinda ini kan kalau yang hitam semua tuh artinya ya udah bisa, harus bisa gitu. Kalau yang lagi merah-merah banyak nih boleh buka kamus atau boleh buka terjemah. Kan gitu ya Ustadz ya. Gimana Ya, betul. maksud apa tujuannya itu bisa tercapai ya? Apa kita di Ustadz kasih PR barangkali gitu setiap awal pertemuan suruh baca berapa kalimat sebelumnya gitu yang Boleh. biar jadi hitam semua gitu, gimana ya? Dengan syarat yang pertama tidak membebankan, karena memang dari awal dari Safinda mewanti-wanti jangan sampai ada beban yang memang melekat di pada jemaah. Jadi boleh memberikan PR tapi dengan syarat tidak jadi beban. Jika disepakati Bapak Ibu sekalian, boleh misalkan setiap pertemuan, contoh misalkan di sini ada 5 materi pokok, ya ayyuha, uhudu, kholaqo, la'ala, dan tatakun. Maka pekan depan sebelum memulai, maka satu persatu menyampaikan mengulang 5 pokok itu. Begitu juga nanti ayat berikutnya. Jadi kita fokus sebelum memulai ayat yang baru, ayat yang sebelumnya, terutama yang merah-merah itu kita setorkan menjadi PR. Gitu, Pak. Disepakati langsung. Tapi usulannya begini Ustaz, yang sanggup aja Ustaz. Kalau saya mah sanggupnya membaca dan mendengarkan. Jangan menyerah dulu Pak Tabrani. Jangan menyerah dulu. Baik. Tapi kalau yang itu enggak kan menurut kemampuan Bu. Baik, kalau tapi yang kalau saya mah maunya ikut terus Pak Ustadz, tapi ya Bapak Ustadz agak sabar aja. Boleh Bapak, begitu juga boleh. Ya, artinya kita sabar, sama-sama kita belajar. Iya. Saya sampaikan bahwa jika ada yang keberatan maka ngikuti aja sebagaimana yang sudah kita ajarkan. Tapi kalau ada yang mau komitmen untuk meningkatkan kualitas kita, maka saya apresiasi untuk kita bisa mulai di pekan depan. Boleh dengan PR-nya adalah 5 kosakata baru yang dicetak merah di ayat 21 ini. Jadi pekan depan. Ya. Dan sebelum sampai ke pekan depan, saya sarankan Bapak Ibu sering-sering nulis 5 kalimat itu. Ya ayuha ditulis, ubudu ditulis, kholaqo ditulis, la'ala ditulis, tatakun ditulis. Jadi supaya bukan hanya diingatkan kita, tapi kita sudah bisa menulis dan buat lagi. Jadi kalau bahasa Imam Syafi'i itu adalah bahasanya begini, al ilmu soyidun, ilmu itu seperti binatang buruan, wal kitabatu qayyiduhu, dan menulis itu adalah pengikatnya.
Jadi ilmu seperti binatang buruan dan menulis itu adalah pengikatnya supaya kita bisa mengulang-ulangnya begitu. Ya. Kasih, Pak. Sebenarnya waktunya itu banyak sebenarnya Ustadz, tetapi ya itu malesnya itu barangkali yang harus kita perangi ya. Iya. Itu Bu mau saya ajarkan satu doa nggak untuk kita selalu rajin dan semangat? Mau. Lama ini ya. Ya, ikuti ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah, Putus suaranya Ustaz. Kalau Ustaz, Allah, Putus suaranya Ustaz. ya Allahumma Allahumma paksain. Baksari. Insya Allah, Allahumma paksain. Ya, jadi memang tidak ada cara untuk melawan rasa malas kita selain kita melawannya. Kalau dimanja-manja, makanya doanya Allahumma paksain. Jadi bukan dipaksain. Ustaz, atau begini Ustaz, sebelum memulai pelajaran, jadi yang 5 tadi Ustaz sarankan itu gini, jadi tutup Qur'annya, kemudian Ustaz bilang, kholaqo apa Bu? Alladzi apa Bu? Begitu barangkali Ustaz. Jadi kita mengingat, oh kholaqo itu menciptakan, alladzi itu yang begitu loh Ustaz. Jadi kita itu untuk memudahkan kita menghafal arti yang seperti Pak Mazwar kesulitan itu. Baik, jadi nanti setelah satu persatu selesai baca individu, kemudian Quran ditutup sejenak, nanti saya acak random. Jadi saya mungkin random diacak, ya. Pak Ustaz, diacak ya. Tatakun Ya, apa? random, Gitu. Taklamun apa gitu. Jadi sebelum berlanjut ke pelajaran i'rabnya, nanti saya random dulu terkait dengan arti-arti yang kita sudah bahas di ayat yang sedang kita baca tadi, misalkan. Ya. Jadi kita random bisa. Sambil mengingat juga. Setuju Pak Mazwar? Setuju. Ya soalnya i'rab itu bukan tujuan kita kan, tujuan kita bisa mengerti artinya gitu ya. I'rab itu kan jalan untuk bisa mengerti gitu loh Ustaz. Saya kalau kita udah jago i'rab apa, tapi kok nggak bisa juga, nggak mengerti juga maksudnya apa gitu. Tapi nerangin bisa. Baik, insya Allah. Sama pentingnya juga Pak Mazwar. Sebab bagaimana kita harus baca kasroh, bagaimana kita harus fathah atau dumah ya Ustaz ya. Jadi penting juga i'rab itu. Kapan kita baca fathah, bukan bilang nggak kapan penting. kita baca kasroh. Penting, bukan bilang nggak penting. Tapi bukan itu tujuannya gitu loh. Tujuan kita untuk bisa mengerti. Penekanannya. Awal ya, pindah ini untuk tafhim ya. Untuk tafhim, memaknai, memahami, memakna-makna dari setiap kata di Quran. Jadi kita memang kembali ke basic, baik, supaya kita tidak keluar daripada track arah yang memang kita akan tempuh. Kita bisa kembangkan itu tadi usulan dari Pak Mazwar, kemudian dari Ibu juga, dan memang kita tetap, tapi kalau misalkan i'rab itu kita melangkah perlahan-lahan aja. Jadi i'rab tidak menjadi tujuan utama memang, tapi kita bisa mempelajari itu setahap-setahap sebagaimana yang sudah kita jalankan selama ini tanpa mengurangi insya Allah. Baik, demikian. Saya khawatir aja, ini kan kita udah ngulang ini Ustaz. Jadi sampai kapan kita bolak-balik udah ngulang lagi kok masih nggak tinggal juga di kepala gitu. Ini udah round kedua ini kan Ustaz, juz 1 ini. Nah, kok masih begitu terus gitu loh. Ya. Itu paksain itu Pak Mazwar. Allahumma paksain. Baik. Baik Ustaz. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kabupaten Maju semangat. Astagfirullah wa atubu